Saat menghadapi kesulitan, Anda harus mengingat satu pola pikir, cara menjual payung. Seorang gadis generasi 2000-an membuka lapak jual payung dan dalam sebulan bisa menjual 100.000 payung. Mungkin Anda tidak akan percaya. Dia tidak punya modal, tidak punya relasi, bahkan tempat usaha yang layak pun tidak punya. Awalnya dia sama seperti kebanyakan pedagang kaki lima lainnya. Setiap hari duduk di pinggir jalan, kehujanan dan kepanasan, dagangannya sangat sepi. Kadang seharian penuh, uang sedikit yang didapat dari menjual payung bahkan tidak tega dipakai membeli sebotol air mineral. Saat dia hampir menyerah dan bersiap menutup lapaknya, beberapa kalimat dari seorang lelaki tua berpakaian sederhana justru mengubah hidupnya. Orang tua itu datang ke lapaknya, mengambil sebuah payung, melihat-lihat sebentar, lalu menatap langit dan tersenyum sambil bertanya, "Nak, dalam sehari payungmu bisa terjual berapa buah?" Gadis itu tersenyum pahit dan menggeleng. Kalau ramai paling 20 atau 30, kadang satu pun tidak laku. Orang tua itu mengangguk dan berkata dengan tenang, "Kamu bisa bertahan sejauh ini sudah luar biasa. Tapi cara kamu menjual payung dari awal sudah salah arah." Ucapan itu langsung menusuk hatinya. Sebelum gadis itu sempat bereaksi, orang tua itu melanjutkan, "Saya ajari satu cara. Tanpa keluar uang lagi, menjual 100.000 payung dalam sebulan pun bukan masalah." Gadis itu tertegun. Dalam hati ia berpikir, apakah kakek ini sedang mempermainkannya? Setengah bercanda dia menjawab, "Kalau benar bisa, saya bagi setengah hasilnya untuk Bapak." Orang tua itu tersenyum dan berkata yakin, "Pernah terpikir tidak, selain dijual ke orang lewat, payung ini bisa ditukar dengan hal lain?" Gadis itu memandang bingung. Orang tua itu melanjutkan, "Pertama, cari pabrik payung. Jangan bicara eceran. Bilang langsung mau pesan 100.000 payung, tekan harga jadi 6.000 rupiah per buah." Gadis itu panik dan berkata bahwa ia tidak punya uang sebanyak itu. Orang tua itu melambaikan tangan. "Saya tidak bilang kamu harus bayar sekarang. Bawa rencana kerja sama ini untuk negosiasi. Langkah kedua paling penting. Bawa pesanan 100.000 payung itu, lalu cari tempat kursus, bimbingan belajar, pusat ibu dan anak, atau gym. Katakan pada mereka, saya bisa membuat 100.000 orang berjalan di jalanan sambil membawa payung berisi iklan Anda. Sama saja dengan membuat 100.000 papan reklam berjalan. Saya hanya meminta biaya iklan 2.000 rupiah per orang. Jika dapat 3 tempat kerja sama, hasilnya 600 juta rupiah. Lalu gunakan uang iklan 600 juta itu untuk langsung membayar pabrik payung dan minta mereka mencetak iklan di payung tersebut. Bukankah tanpa keluar uang sepeser pun, 100.000 payung sudah ada di tanganmu?" Gadis itu terpaku lama. Baru pertama kali ia sadar bahwa menghasilkan uang tidak harus datang dari pembeli payung. Namun ia cepat tanggap dan langsung bertanya, "Payungnya sudah ada, tapi bagaimana menjualnya? Kalau tidak laku, bukankah tetap tidak dapat uang?" Orang tua itu mendekat dan berbisik beberapa kalimat di telinganya. Setelah mendengar, mata gadis itu langsung berbinar. Keesokan harinya ia melakukan persis seperti yang diajarkan. Ia pergi ke supermarket paling ramai di dekat sana. Ia menemui manajer supermarket dan berkata, "Saya bisa membantu Anda membuat acara promosi. Setiap pelanggan yang belanja minimal 60.000 rupiah akan mendapat satu payung senilai 60.000 rupiah. Payung saya sediakan. Untuk tiap payung, Anda cukup membayar saya biaya layanan 2.000 rupiah. Mata manajer langsung berbinar. Satu payung bisa membuat pelanggan belanja tambahan 60.000 rupiah, hanya orang bodoh yang menolak. Begitulah lewat program hadiah belanja supermarket, 100.000 payung habis dalam waktu kurang dari sebulan. Gadis itu pun menghasilkan banyak uang dan membalikkan nasibnya. Mengerti sekarang? Dia tidak berteriak menjual di jalan, tidak mati-matian menjaga lapak, bahkan tidak pernah menjual satu payung pun dengan tangannya sendiri. Yang dia lakukan hanya satu, menghubungkan kebutuhan 3 pihak, tempat usaha yang butuh iklan, supermarket yang butuh pelanggan, pabrik payung yang butuh pesanan besar. Dirinya hanya mengambil sedikit biaya jasa di tengah, tanpa modal, tanpa risiko, dan menghasilkan uang lebih santai daripada siapapun. Belakangan gadis itu bertanya, "Kenapa Bapak punya otak bisnis sehebat ini?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saat usaha sedang sulit, apa reaksi pertamamu? Ganti proyek, ganti jalan, ganti produk, benar? Tapi pernahkah kamu berpikir, masalahnya mungkin bukan pada produknya, melainkan pola pikir lama di kepalamu yang belum mau berubah? Bisnis itu mengandalkan otak, bukan nekat bekerja membabi buta. Kadang cukup mengubah cara berpikir, jalan akan terbuka lebar. Karena itu dikatakan, hal paling hebat di dunia ini bukan uang, bukan kekuasaan, melainkan cara berpikir. Jika Anda sering merasa diri terlalu polos, tidak punya siasat, dan ketika menghadapi masalah tidak tahu bagaimana menanganinya dengan cerdas, saya menyarankan Anda, meskipun harus begadang semalaman, tetap bacalah sampai tuntas buku ini.
dari taktik menuju kemenangan. Buku ini mengumpulkan lebih dari 100 kasus psikologi sosial dan keterampilan perilaku yang paling mendalam dan terbaru, dengan 50 strategi praktis yang dapat diterapkan di tempat kerja, dalam pergaulan sosial, dalam keluarga, maupun di dunia bisnis. Buku ini akan mengajarkan Anda cara menjadi orang baik tanpa membiarkan siapapun memanfaatkan Anda. Menjadi cerdas tanpa kehilangan kejernihan dan ketulusan hati. Ini bukan buku tentang tipu daya atau trik licik. Ini adalah buku yang membantu Anda memahami manusia secara mendalam, agar Anda tidak lagi menjadi korban siapapun. Segera pesan 1 set hari ini. Jangan lewatkan kesempatan ini. Banyak hadiah menarik sedang menanti Anda.